Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami, bersama saya Prisa Sompodatu dalam Create Up dan rekan saya. Vicky Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai waktunya jam tangan lokal unjuk taji, dan sudah bergabung bersama kami Mas Ilham Pinastiko, founder dan juga CCO dari Pala Nusantara. Apa kabar Mas Ilham? Yes, halo Mas, halo Mbak. Ya. Sehat Mbak? Sehat, Terima kabar yang luar kasih biasa. sudah bergabung bersama kami. Oke, ini adalah jam tangan kayu asli buatan Bandung. ya? Indonesia, Betul ya? Bandung, ya. Oke, betul. apa sih yang menginspirasi pendirian dari Pala Nusantara sendiri? Budaya Mas. Jadi sebenarnya kalau saya lihat mitologi sama budaya kearifan lokal Indonesia itu kan banyak banget ya. Sesuatu yang bisa kita ceritakan lagi sama orang-orang di sekitar kita, karena kita tuh punya budaya yang menurut negara barat itu sesuatu yang sangat seksi. That's why kenapa sampai sekarang orang-orang bule itu pada datang ke sini ya karena kita selalu mengangkat itu gitu. Jadi memang inspirasinya Pala Nusantara dari situ. Oke, Mas melihat market jam tangan lokal kita ini sejauh mana sih sudah dikuasai juga oleh produsen lokal? Oke, kalau ngomongin jam tangan sebenarnya industrinya jam tangan sendiri kalau di dunia kan industri yang paling tua ya Mbak ya. Jadi dari zaman sebelum revolusi industri itu jam tangan tuh udah ada. Nah, kalau di Indonesia sendiri jam tangan kayu itu baru ada tahun 2010 begitu, dan kebetulan pun itu 2010 pun sebenarnya yang berperan di situ ada saya gitu. Jadi 2010 kita coba launching jam tangan kayu pertama di Indonesia dan antusiasnya, animonya bagus banget. Sampai akhirnya mulailah di situ saat kita menjadi leader market, kita jadi market leader, muncullah gerakan jam tangan kayu yang mulai apa ya istilahnya, price point-nya itu di harga gitu. Jadi sekarang usianya udah 13 tahun lah kalau jam tangan di Indonesia. Oke, jadi Pala Nusantara ini salah satu pioneer jam tangan kayu di Bandung ya? Betul, Oh, betul. oke. Top of mind lah Mas kalau sekarang insya Allah. Siap. Oke, apa yang sebetulnya membuat Pala Nusantara ini berbeda dengan jam tangan lokal lainnya, Mas Ilham? Kita tuh base-nya dari desain Mas. Jadi kebetulan saya desain produk. Jadi memang kita interest-nya di kayu dan di pengolahan material gitu. Jadi yang membedakan kita dengan jam tangan kayu lainnya yang ada saat ini, kita tuh menggunakan banyak material Mbak. Salah satunya kita berkolaborasi dengan Kikiorbat, itu kita menggunakan puntung dari puntung rokok. Jadi bodi jam tangan itu dari puntung rokok. Kemudian kita kolaborasi dengan MYCL dengan jamur. Itu kita mengeluarkan statement jam tangan vegan pertama di dunia, bahkan saat itu launchingnya juga di Super Design Milano tahun 2019. Untuk strapnya ya? Betul, sama bodi belakangnya, sama bodi belakang begitu. Terus yang terakhir yang sekarang lagi kita coba olah itu dari bioresin. Jadi kita bikin ada seri namanya Pala Ubur, itu dari bioresin dan masih cukup barulah di pasar Indonesia seperti itu. Oke, bagaimana Mas dan kawan-kawan begitu ya, ataupun tim sangat yakin bahwa jam tangan dari kayu ini akan diminati? Karena kan mengingat agak jarang ya memang jam tangan kayu itu digunakan. Betul. Sebenarnya kalau dari saya, Pala Nusantara itu kan model awalnya itu adalah kompetisi ya. Jadi kita selalu kompetisi di desain, kita kompetisi di marketplace dan seterusnya. Jadi kompetisi offline ataupun online. Sebenarnya dari situ saya melihat antusias karena ini produk yang unik gitu ya, produk unik. Jadi kadang-kadang orang sudah bosen dengan kado-kado. Jadi sekarang itu Pala Nusantara banyak menjadi customize, corporate ataupun gift gitu. Jadi karena eksplorasi tadi di event, di kompetisi, akhirnya corporate ngelihat kayak gitu. Kayak kemarin kita ada di BSD di Jakarta, di BSD ya di Jakarta, kita coba untuk bikin event. Dan ternyata di situ alhamdulillah respon dari corporate dan instansi bagus banget. Gitu. Mereka order puluhan, ratusan gitu ya. Jadi untuk B2B. Nah dari situ sebenarnya ada yang kecil-kecilnya itu ya untuk gift, untuk Natal, untuk tahun baru keunikannya gitu. itu ya yang sebenarnya jadi daya tarik utama. Betul. Dapat di custom ya. Betul. Oke. Banyak menggunakan bahan-bahan yang mempedulikan keberlanjutan lah ya. Betul. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah value dari produk Pala Nusantara sendiri, Mas Ilham?
Kalau ngomongin value, sebenarnya core kita tetap ada di storytelling tadi ya Mas ya. Jadi storytelling dan handcraftment-nya gitu. Jadi memang Indonesia yang kaya dengan kearifan lokalnya ini harus tetap kita jaga intinya gitu Mas. Nah, new material atau material alternatif ini sebenarnya memberikan value lebih di saat kita trennya saat ini kalau Mas sama Mbak tahu sendiri itu kita udah mulai ke arah lingkungan ramah lingkungan, terus material baru dan sebagainya. Kita coba riding the wave dengan tren tersebut dengan mengajak kolaborasi kita. Yuk kita bareng-bareng yuk mau nggak bareng sama Pala kita punya market, kita punya traffic, kita bareng-bareng kita coba gedein untuk memperkenalkan ya ini bagaimana material baru dari Indonesia ini bisa melanglang buana. Karena alhamdulillah dengan material ini Mas kita tuh bisa lebih mudah ke ekspor ke Jepang, Korea, ke Eropa karena di sana mereka kompetisinya udah di situ sedangkan di Indonesia ini masih baru buka pintu ibaratnya gitu. Oh, malah lebih disambut baik saat ini di luar negeri dan lebih Betul. banyak saat ini ke ekspor gitu ya. Betul. Ekspornya bukan ekspor kontaineran ya Mbak ya, ekspor Iya. kecil lah gitu. Baik, oke. Semakin menarik kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Ilham dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Create Up. Kita masih membahas mengenai salah satu merek jam tangan lokal nih asal Bandung bersama dengan Mas Ilham Pinastiko, founder dan juga CCO Pala Nusantara. Oke, tadi disampaikan memang marketnya adalah untuk ekspor juga ini banyak di cater gitu oleh Pala Nusantara. Tapi biasa kalau ngomongin soal kepedulian mereka dan juga pengetahuan mengenai brand yang mereka beli, mereka kadang suka ingin tahu detail gitu, apalagi untuk produk-produk yang berbahan dasar kayu. Nah, soal traceability-nya mereka tanyain juga nggak sih sertifikasinya dan lain sebagainya? Iya Mas, jadi yang paling penting sebenarnya adalah endurance ya atau durability-nya dari si jam tangan ini. Lebih ke arah situ sih. Terus kalau sertifikasi dan sebagainya mungkin karena ini kita ngomongin emosional produk gitu ya, itu udah nggak dilihat sih Mas. Oh, ada 3 input dari pihak luar begitu ya. Karena ini kan yang dijual itu adalah uniknya begitu ya. Mungkin dari segi harga kah, dari segi desain kah atau apapun lah. Iya. Sebenarnya kalau di luar di Eropa sendiri karena kita ada bermitra juga sama beberapa teman-teman kita yang lagi sekolah gitu ya Mbak ya. Kalau nggak yang lagi udah kerja di sana. Orang-orang sana itu, orang-orang Eropa itu justru kalau ngelihat kayu itu mereka tuh lumer gitu. Mereka tuh malah mengapresiasi banget. Bahkan dengan harga kita yang cenderung affordable buat pasar Indonesia itu kadang saya dikasih masukan nih bukan jarang tapi sering gitu. Ini harga lu kemurahan gitu. Harga lu kemurahan naikin lagi. Karena mereka sangat mengapresiasi kayu sebenarnya karena mereka kan bukan negara yang banyak kayunya ya. Sedangkan kita di sini sangat berlimpah kayu dan agak sensitif memang dengan harga apalagi untuk market kita yang masih early adapter dengan kayu, jam tangan dari kayu dan mereka selalu pasar kita ini selalu mengcompare dengan jam tangan yang udah ada sejenisnya di Indonesia yang udah existing dari puluhan tahun yang lalu begitu Mbak. Oke. Mengingat ini adalah jam tangan yang terbuat dari kayu, tentunya ada treatment khusus lah ya. Sejauh mana treatment khusus ini juga diketahui dan juga upaya apa yang dilakukan oleh Pala Nusantara sendiri untuk ngasih tahu ke konsumen gitu ya? Karena udah pasti nggak boleh basah gitu ya, nggak boleh berenang, bersepeda masih bisa. Betul. Jadi karena kita menggunakan kayu dan leather, sebenarnya kayu dan kulit asli. Sebenarnya dari situ aja kalau kita tahu material kayak kulit gitu ya pasti udah nggak boleh sama air tuh udah nggak boleh gitu. Mau jamnya apapun ya, yang jam dari paling mahal sampai istilahnya yang paling bawah pun nggak boleh kena air gitu kalau jam tangan kulit gitu. Jadi dari situ kita akhirnya nge-state di website kita di beberapa platform kita bahwa kita adalah jam tangan fashion, jadi tidak hanya khusus untuk fashion gitu, memang untuk event-event tertentu mungkin keundangan atau ketemu orang penting dan seterusnya, bukan sesuatu yang based on utility harus naik sepeda. Sekarang lagi musimnya lari nih pakai jam tangan kayu gitu ya, bukan pakai Garmin gitu kan, ada aneh juga gitu kan. Oke, bukan jam tangan untuk sehari-hari begitu ya. Harganya berapa sih dan dalam satu bulan begitu produksinya bisa mencapai berapa?
Kalau harga sebenarnya basket size kita itu mulai dari ya basket size kita itu 475. Jadi memang 475. 475.000 begitu. Jadi range-nya memang ada yang dari 299.000 sampai paling mahal itu ada yang 2 juta sebenarnya. Nah, yang 2 juta ini memang limited edition, customized karena itu memang khusus untuk kemarin kita kan official merchandise G20 ya Mbak ya. Yap. Jadi memang untuk diberikan kepada presiden, tamu-tamu dan presiden yang ada di sana. Jadi Oke. itu yang range harga paling tinggi. Ya, bicara mengenai sektor ini sebetulnya sensitif terhadap apa dan apa yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha di sektor ini, Mas Ilham? Mungkin kalau Anda ingin share sedikit. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin sensitif dan kita ngomongin kayu dan leather, Mbak, Mas, itu tuh harganya sama kayak emas loh. Jadi setiap tahun tuh harganya naik, bahan bakunya. Jadi paling sensitif itu price point itu sebenarnya ada di Bahan bakunya. bahan baku gitu. Oke. Apalagi sekarang dolar naik ya. Ya. Itu nggak tahu tiba-tiba dari distributor tiba-tiba naik aja gitu. Dolarnya Ya. naik Mas gitu. Jadi saat kita ngitung HPP atau CGS kita sebenarnya relatif kecenderungannya naik 2%, naik 2% itu. Jadi dan di situ sebenarnya kembali lagi saat kita mau menjual dengan menutupi HPP tersebut agak sulit gitu karena pengen dibebankan konsumen dong, naik harganya naik ini gitu kan, tapi itu agak sulit karena mereka masih sensitif dengan harga customer kita tuh. Jadi membandingkan dengan tadi yang saya bilang Mbak, dapat harga dengan angka 400.000 gue bisa dapat jam tangan Jepang nih yang lebih proper, lebih advance, bisa ada macam-macamnya seperti itu. Oke, jadi itu yang menjadi tantangan utama begitu ya. Tantangan utamanya. Oke. That's why kenapa kita selalu menggaungkan cerita Nusantaranya Mbak, rohnya itu yang harus kita ceritain. Baik, keunikannya juga itu yang tak ternilai Betul. begitu ya. Semoga Yes. untuk target-targetnya ke depan, khususnya untuk bisa menembus pasar internasional yang lebih luas lagi juga ini semakin tinggi begitu ya. Baik, Mas Ilham terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Pala Nusantara. Sampai jumpa. Thank you Mbak, Mas. Baik, dan pemirsa sebelum kita akhiri Power Breakfast, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda. Indeks harga saham gabungan pemirsa setelah pukul 9:29 atau 29 menit setelah pembukaan perdagangan sesi pertama terpantau masih melemah 0,1% di 6.830, sementara rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.684. Oke, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah ada SOTS, Puri, BRPT, Maha, SDPC, King, ESA, TPIA, dan PGEO. Oke, TPIA dan PGEO turun ini 4% lebih, BRPT menguat 14,95% pemirsa. Kemudian ada MENN, KOKA, ESTA, DGIK, BBKP, PRIM, RGAS yang masuk dalam kategori saham-saham top losers. Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan kami hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy And Comprehensive Investment Investment Reference. Saya Wiki Reference. Adrian. Dan saya Prisa Samodatu. Sampai jumpa.